Yang pertama, kita fokus sama diri kita sendiri. Kita sudah discover diri kita gitu ya, dan kita sudah menemukan surga dunia kita. Kita udah ngerti apa kelebihan kekurangan kita, apa kekuatan kelemahan kita udah ngerti kita ini siapa, kita ini gimana, kita sudah bisa merengkuh diri kita dengan segala sisi dan versinya. Terus yang kedua, kita juga memahami gitu ya kalau diri kita ini berharga. Oke, terima kasih Minfem atas sambutannya yang luar biasa meriah ya. It's an honor aku bisa sharing sama teman-teman di sini sekalian. Halo-halo semuanya. Langsung aja sambil berjalan aku share screen ya. Sebentar. Oh, ini tuh nggak bisa share screen dari Chrome ya? Eh, coba kita pindah dulu. Tapi ini teman-teman keren banget loh, malam-malam kayak gini masih semangat belajar ya. Mungkin ada yang pulang kerja, ada yang pulang dari aktivitas seharian. Aku juga baru banget pulang kerja dan kehujanan. Bandung tuh lagi hujan setiap hari ya. Oke, nah muncul nggak teman-teman? Oh, harus login dulu di sini sebentar. Karena aku tadi dari Google Chrome, tapi ini ternyata munculnya di Internet Explorer, jadi beda beda browser. Oke, nah udah ya, udah full screen ya. Oke, sebentar aku setting dulu biar biar enakan ininya ya, biar enakan. Oke, ini tapi chatboxnya ketutupan, gimana ya supaya tetap bisa baca? Aku pinggirin di sini. Oke, oke, kita perkenalan dulu sedikit ya. Katanya kan kalau misalnya tak kenal maka tak sayang gitu. Jadi sebelum masuk ke materi, kita kenalan dulu sedikit. Halo semuanya, nama aku Ayu Sofia, akrab dipanggil Ayu. Aku lahir di Bandung dan masih tinggal di Bandung juga sampai sekarang. Belum ada plan pindah sih gitu. Aku lahir di Bandung 24 tahun yang lalu gitu ya. Jadi aku kelahiran tahun 99 dan terlahir alhamdulillah dengan mesin kecerdasan intuiting, lebih tepatnya intuiting introvert gitu ya. PG-nya, lalu golongan darahnya O, seperti yang tadi di mention nih sama Minfem. Terus aku juga alhamdulillah diamanahi jadi promotor Steven setelah mengikuti WSL 1 dan WSL 2 gitu. Terus mungkin sedikit tentang aku suka baca buku, aku suka buku walau nggak imbang antara beli dan baca. Jadi beli bukunya bisa 5 tapi dibacanya satu. Jadi numpuk tuh sisanya gitu. Jadi kalau teman-teman di sini ada yang suka baca buku juga, mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol dan discuss gitu ya. Sebentar, aku izin lap dulu kacamata aku agak berembun. Jadi kalau ada teman-teman yang suka baca buku nih, kita bisa ngobrol banyak ya, pasti akan sangat seru gitu. Dan teman-teman juga bisa ajak aku mutualan gitu ya di Instagram ataupun di Twitter. Usernameku @filotena gitu.
Jadi aku juga cukup aktif gitu ya di sosmed untuk sharing-sharing tentang buku, tentang sharing-sharing experience atau mindset gitu. Nanti mungkin kita bisa temenan di sosmed lain gitu ya. Itu sedikit tentang aku, teman-teman, dan malam ini tema yang mau aku bawakan adalah Discover Yourself and Find Your Life Purpose. Jadi, kenapa discover yourself duluan, baru find your life purpose? Karena menurut aku, kita nggak bisa nemuin tujuan hidup kalau kita belum discover diri sendiri. Jadi, kita nggak akan bisa untuk menjawab apa tujuan hidup kita kalau kita bahkan nggak tahu diri kita itu siapa gitu. Makanya menurutku kalau misalnya ada kurikulum kehidupan, maka bab pertama yang seharusnya kita pelajari adalah discover diri sendiri. Karena itu akan menjadi pintu gerbang utama sekaligus gerbang awal untuk kita bisa masuk ke gerbang-gerbang yang lain gitu. Dan aku rasa ketika kita tidak mengenal diri sendiri, we can lose everything gitu. Dan sebaliknya, ketika kita mengenal diri sendiri, kita bisa mendapatkan dan memiliki segalanya pula gitu, termasuk memiliki kejelasan tentang apa sih tujuan hidup kita gitu. Dan sebenarnya mungkin nanti ke depannya akan lebih banyak cerita santai gitu ya. Jadi nanti teman-teman juga sangat feel free untuk membagikan cerita teman-teman sekalian. Jadi ini sebenarnya lebih ke arah journey aku gitu selama aku hidup. Baru 24 tahun sih hidupnya, belum lama-lama amat. Tapi this is my journey gitu ya, journey aku untuk discover diriku sendiri dan dan pula journey aku untuk menemukan my life purpose gitu. Nah, ini adalah pertanyaan yang membawa aku pada banyak sekali hal dan banyak sekali pemikiran gitu. Pertanyaannya adalah why am I exist in this world? This question had been running through my mind like every time gitu. Tapi disclaimer dulu, aku nggak akan ngebahas hal ini dari sudut pandang spiritual atau science gitu ya, karena aku bukan ahlinya. Seperti yang aku bilang sebelumnya, kalau it's my journey, jadi ini sesuai dengan apa yang aku alami dan sesuai apa yang aku lewati gitu. Sebaliknya, malah karena pertanyaan ini selalu ada di kepala aku pengen angkat pertanyaan ini jadi sebuah bahasan yang nanti kita sama-sama bisa berbagi sudut pandang, kita bisa berbagi berbagi pengalaman juga gitu ya. Karena aku yakin bukan hanya aku yang terpikirkan pertanyaan ini gitu. Mungkin teman-teman sekalian juga ya. Di sini ada Kak, oh sebentar ada yang belum aku terima. Mungkin teman-teman sekalian juga di sini ada Kak Via, ada Kak Suri, ada Kak Siti, ada Kak Nurul, ada Kak Neo, ada Kak Asfa yang baru bergabung gitu ya, ada Kak Dina, ada Kak Nabila, ada Kak Nas, dan ada Minfem gitu ya. Barangkali pernah terfikirkan pertanyaan ini gitu. Why am I exist in this world? Gitu. Tadi kalau kata Minfem, kenapa sih kita harus ada di bumi gitu? Bisa aja di Jupiter atau di Saturnus atau dimanapun itulah gitu ya. Atau bahkan bisa aja kan kalau misalnya kita ada di dunia tapi itu nggak jadi manusia gitu loh. Misalnya jadi kucing atau jadi tanah atau jadi debu di helm gitu. Apapun itu gitu kan. Tapi ya disinilah kita sekarang menjadi seorang manusia gitu dan berkumpul gitu loh. So it got me thinking gitu ya, why am I exist in this world gitu? Kenapa gitu? Karena segala sesuatu itu pasti ada why-nya kan, apalagi keberadaan dan eksistensi manusia seperti kita. Jadi itu ya teman-teman pengantarnya yang membuat aku terpikirkan untuk membahas tema tentang discover yourself and life and find your life purpose gitu. Masuk ke cerita awal. Jadi di sini aku merasa diriku aneh back then gitu ya.
Aku merasa diriku aneh karena aku tidak seperti mereka dan tidak bisa menjadi mereka juga. Apakah teman-teman juga pernah merasa dirinya aneh? Tapi aneh di sini tuh in negative way ya. Aku sendiri sekarang merasa aneh itu adalah kata yang netral gitu. Bahkan mungkin setelah aku tahu kalau aku adalah intuiting, kalau misalnya ada orang ngatain aku aneh, I'm proud gitu. Karena ya emang gue aneh gitu loh, emang kenapa gitu. Tapi back then gitu, kata aneh itu konotasinya negatif buat aku. Kalau misalnya ada orang yang bilang aku aneh, itu tuh rasanya kayak emang gue sebeda itu ya gitu. Emang emang gue se senyentrik itu ya. Pokoknya in negative way gitu loh. Aneh tapi in negative way. Dan ini memang jadi momen yang cukup sulit ya. Sulit itu dalam artian lebih ke arah somehow aku susah untuk mm, untuk berdiri di antara lingkungan sekitarku gitu. Aku susah untuk menempatkan diri di lingkungan sekitar karena itu tadi. Aku merasa diriku aneh, aku merasa tidak seperti mereka dan aku emang nggak bisa seperti mereka gitu. Sampai aku melakukan sampai aku melakukan perjalanan yang panjang dengan diriku sendiri. It's such a long journey and it's such a long process gitu. Jadi dari kecil tuh memang aku rasa aku cenderung bukan sulit berteman tapi enggak mau terlalu terlalu sering main sama temen gitu. Jadi dari kecil tuh aku selalu punya dunia sendiri. Aku masih inget banget kalau aku cuma punya satu temen di masa kecilku namanya Ica. Dan itu pun main sama Ica paling beberapa kali lah dalam seminggu. Sisanya aku selalu habisin waktu sendirian. Bener-bener di kamar atau di ruang tamu atau di teras rumah atau di warung mamahku gitu ya yang cuman sepetak. Dan apa yang aku lakukan, apapun itu gitu. Kayak misalnya aku ambil baskom, terus aku ambil koran setumpuk dan gunting, terus aku gunting-gunting korannya sampai kecil-kecil. Dan aku tuh pura-pura jadi pedagang. Aku tuh ngebayangin kalau yang aku gunting itu tuh batagor. You guys know batagor? Batagor itu makanan khas Bandung ya. Jadi dia dia tuh kayak kayak tepung terus dibungkus sama pangsit gitu dan digoreng kering. Nah, aku tuh ngerasa aku tuh lagi jualan batagor gitu. Dan siapa yang beli kalau aku nggak ada temennya? Ya, aku sendiri yang beli gitu. Jadi aku yang dagang, terus nanti aku akan cosplay kayak aku adalah dua orang gitu. Siapa yang mau beli nih? Aku jualan batagor ya, harganya segini. Ntar aku jadi orang yang berbeda dan aku akan bilang aku beli, aku beli. Terus aku akan siapin pesanan batagor ya dan kayak gitu. But it's fun for me gitu. Itu tuh bener-bener fun buat aku dan itu menyenangkan sekali buat aku gitu. Itu waktu kecil. Dan aku juga masih ingat satu momen yang sampai sekarang tuh masih sering dibahas sama orang tuaku gitu ya. Karena mungkin agak lucu. Jadi waktu kecil tuh adikku, eh enggak deng, iya adikku kayaknya. Adikku atau saudaraku gitu ya. Oh, saudaraku, karena adikku masih sangat-sangat kecil. Waktu itu aku umurnya kayaknya sekitar 7 sampai 8 tahun. Jadi saudaraku tuh rambutnya kutuan. Dia ada kutunya gitu. Terus aku seneng gitu cariin dia kutu gitu. Nah, ada beberapa kutu yang nggak aku pites gitu, nggak aku pites. Jadi aku taruh mereka di tisu. Kayaknya sekitar ada 3 kutu yang besar-besar. I'm so sorry kalau ini menjijikan, tapi ada 3 kutu yang ukurannya besar-besar gitu ya. Terus itu aku masukin ke tisu dan entah gimana tapi aku kepikiran gitu. Aku kepikiran gimana sih cara kutu ini tuh bisa beranak gitu. Mereka bisa beranak pinak sampai banyak sekali gitu. Karena aku ngelihat rambut saudaraku tuh kok banyak banget telur kutunya, terus banyak banget anak-anakku tuh dan aku jadi mikir gimana cara mereka sampai menghasilkan telur gitu. Aku inget banget nih sampai sekarang ada toples bekas sosis so nice. Aku isi dia pakai tisu yang banyak. Terus si 3 induk
kutu tadi aku masukin ke sana, dan aku tuh bener-bener ngide pakai senter papa aku taruh di atasnya, terus aku tungguin kayak gini. Mungkin aku pikir cara kutu beranak itu akan sama kayak cara ayam ini kali ya, cara ayam lagi jaga telurnya gitu. Jadi aku pikir kalau aku tungguin tuh akan ada proses atau apa gitu. Sampai akhirnya ya aku dimarahin sama orang tuaku karena ngapain gitu, jorok gitu. Karena aku bahkan sampai nyabutin rambutku sendiri karena aku pikir ya kutu ini kan dia butuh tempat tinggal gitu dan tempat tinggalnya ya di rambut gitu. Aku sengaja masukin rambutku beberapa helai ke situ dan iya gagal gitu. Percobaannya gagal gitu loh. Yang ada aku dimarahin. Tapi sampai sekarang tuh itu kalau aku pikirin iya ya gitu. Kayaknya nggak semua anak kecil ngelakuin hal absurd kayak gitu gitu. Dan eh banyak gitu hal-hal yang mungkin itu tuh again aneh gitu bagi orang lain dan sampai aku besar pun kayak gitu. Jadi qadarullah orang tua aku tuh cerai gitu waktu aku SMP kelas 1. Jadi ketika aku di usia 13-an kayaknya ya, anak SMP kelas 1 tuh, aku udah tanda kutip merasa lepas dari orang tua gitu karena ketika mereka memutuskan untuk hidup masing-masing gitu, adikku tuh ikut sama mamaku dan aku ikut sama papaku. Dan mungkin bisa dibilang seorang bapak itu kan enggak sih, tergantung tergantung MK-nya ya. Kalau bapaknya feeling mungkin dia akan perhatian. Tapi papaku tuh thinking dan mamaku juga thinking. Jadi ketika aku hidup bareng sama papaku yang thinking itu, yang dingin itu dan tidak peka ya. Aku tuh ngerasa aku tuh ngerasa I cannot rely on him gitu loh. Jadi aku ngerasa banyak hal yang aku lalui sendiri, banyak pertanyaan yang aku coba untuk jawab sendiri, banyak sesuatu yang berenang di kepalaku dan itu ya aku tuntaskan sendiri gitu. Karena aku nggak merasa aku bisa akrab dengan papaku at that time gitu. Dan untuk aku bisa ke mamaku yang jauh di luar provinsi juga aku ngerasa nggak apa-apa lah gitu, I think it's okay gitu, biarlah mamaku tuh fokus sama adikku gitu. Jadi aku pendem gitu semuanya sendirian. Dan ternyata fase-fase dan masa-masa itu yang malah membuat aku itu semakin aneh. Aneh dalam artian, mungkin teman-teman di sini ada yang intuiting nggak sih? Aku belum nanya tadi. Jadi intuiting itu kan memang ada kecenderungan ini ya, ada kecenderungan disorientasi. Jadi yang perempuan seperti laki-laki dan sebaliknya gitu. Dan sepertinya aku pernah mengalami fase itu. Disorientasinya tuh sebenarnya lebih ke arah penampilan fisik. Jadi aku bener-bener nggak suka pakai rok, aku bener-bener nggak bisa pakai heels atau flat shoes. Bener-bener aku cuman pakai celana, terus sendal gunung dan kaos band yang kayak gitu-gitu. Dan aku juga agak kesulitan untuk membaur sama teman-teman yang perempuan. Jadi aku circle-nya tuh teman-teman laki-laki semua. Dan memang kebetulan aku SMK juga masuk teknik. Terus bahkan di SMP tuh juga ya kebanyakan sama teman-teman cowok gitu. Jadi jadi itu fase-fase yang bikin aku semakin ngerasa aku aneh gitu. Tapi somehow aku tuh ngerasa I feel bad about myself karena aku suka gitu lihat teman-temanku yang perempuan gitu. Mereka cantik, mereka bisa centil dan mereka juga kelihatan akrab satu sama lain gitu ya. Dan bahkan kalau misalnya temen-temen cewekku mau ke WC itu mereka nggak pernah bisa sendiri gitu. Mereka akan, "Ayo temenin aku," gitu, ke temennya yang lain gitu ya. Dan aku tuh nggak bisa relate dengan hal itu, but somehow I wanna be like them too gitu. Karena itu tadi, aku tidak merasa aku tidak merasa sama gitu. Aku ngerasa aneh in bad way, in negative way gitu loh. Dan itu tuh terus terjadi gitu, terus bergulir. Apalagi memang SMP itu aku tiga tiga sekolah yang berbeda. Jadi SMP kelas 1, kelas 2, dan kelas 3
di beda sekolah gitu. Jadi aku harus beradaptasi dengan banyak orang baru di lingkungan yang baru, dan aku rasa sebenarnya nggak ada masalah untuk hal itu karena um, barangkali aku cukup adaptif gitu ya, tapi ya itu tadi aku ngerasa aku susah gitu untuk bisa menempatkan diri somehow gitu ya. Seperti itu. Dan terus berlanjut sampai SMK gitu. Bahkan sampai udah kerja pun kayak gitu. Aku masih ngerasain beberapa hal yang kenapa aku nggak bisa seperti mereka gitu. Kenapa aku nggak bisa jadi kayak mereka gitu. Dan kenapa. And honestly gitu ya, aku juga pernah ngerasa apakah aku punya punya kecenderungan mental issue gitu ya, karena ada momen ketika aku ngerasa aku sudah beranjak lebih dewasa, mungkin di usia 17-an gitu ya. Aku tuh ngerasa ada waktu-waktu di mana ketika aku menginginkan sesuatu, aku tuh bisa menggebu-gebu banget tentang hal itu dan aku pengen wujudin hal itu. Dan kadang rasanya kayak aku bahkan bisa mengubah dunia gitu dengan sesuatu yang ada di bayangan aku, which is imajinasi. Tapi ada juga waktu-waktu di mana aku bisa ngerasa lumpuh dan gak ngapa-ngapain gitu. Dan aku ngerasa apa aku ini istilahnya bipolar gitu ya apa segala macam. Aku sampai datang ke psikolog saat itu, dan ya psikolognya juga sempat bilang barangkali sih karena memang ada beberapa ciri gitu, dan aku diminta untuk datang lagi ke sana untuk check up gitu. Intinya, ketika kita belum mengenal diri sendiri dan kita ada di suatu lingkungan dan kita ngerasa kita nggak sama dengan mereka, kita akan mempertanyakan diri sendiri. Kita akan questioning semua hal yang kita lakukan, yang kita pikirkan, yang ada di imajinasi kita, yang menjadi prinsip kita akan questioning hal-hal itu. Dan kita akan ngerasa kita yang aneh, kita yang buruk, kita yang perlu berubah, kita yang nggak umum, kita yang nggak normal. Padahal, it's not about them, or it's not about me gitu loh. Iya, karena simply aku dan mereka itu beda. Ini aku kenapa ya tiba-tiba gatel guys? Maaf hidung aku merah gara-gara aku garuk dari tadi. Dan dan aku rasa ini yang sangat fatal ya. Kalau kita belum discover diri kita secara utuh dan secara penuh, kita akan sangat mudah untuk terombang-ambing gitu. Apalagi setiap kali kita ada di lingkungan yang berbeda. Tadi seperti yang aku ceritakan gitu ya, aku 3 kali sekolah di SMP yang berbeda, dan itu totally different gitu experience-nya. SMP yang pertama itu di Bandung, aku masih ingat karena aku SMP-nya itu di Komplek TNI. Jadi teman-temanku tuh adalah teman-teman yang wealthy gitu ya. Mereka bisa dibilang berprivilege, jadi mereka juga secara behavior itu kelihatan anak-anak yang dari segi bahasa, dari segi apa yang mereka konsumsi, dari segi pokoknya beda deh gitu karena mereka emang dari anak yang ya terdidik gitu ya, dan mereka mampu lah gitu. Terus waktu aku pindah ke sekolah yang kedua, itu di kabupaten, di kota yang berbeda, bukan di kota Bandung, jauh lebih terpencil, bahkan sekolahnya tuh juga di tengah-tengah sawah gitu ya. Itu jomplang. Dalam artian gini, kalau sebelumnya aku lihat teman-temanku itu semuanya pakai handphone BlackBerry dan mereka punya kosakata gaul gitu ya, kayak kosakata zaman dulu lah di tahun 2012 yang anak-anak kayak kalau kalau ngetik aku tuh jadi A sama Ki gitu ya, jadi kayak AQ gitu. Itu kan gaul pada zamannya gitu ya. Terus pada tukeran pin BBM, terus pada pada suka sama Smash, Cherry Bell gitu-gitu kan. Tapi ketika aku pindah ke sekolah yang kedua dan itu tadi seperti yang aku bilang dia di kabupaten dan terpencil apa segala macam, gak ada yang pakai BB, gak ada yang pakai BlackBerry karena mereka masih pada pakai HP kayak Mito, Nexian, Asia bahkan gitu. Dan mereka tuh nggak main Twitter, tapi mereka mainnya tuh Facebook gitu ya. Mereka mainnya tuh apa ya? Pokoknya sosial media yang
yang nggak dipakai sama ya yang nggak dipakai sama teman-temanku di sekolah yang sebelumnya gitu. Dan aku ngelihat perbedaan behavior aja gitu di teman-teman sekitarku. Dan pas aku pindah sekolah ke sekolah yang ketiga, ini beda lagi, total gitu. Bedanya adalah yang ketiga ini aku balik ke sekolah Bandung, tapi bukan di sekolah yang sama, ini sekolah swasta gitu ya, yayasan, dan pergaulannya bener-bener lebih bebas, di mana aku ngelihat teman-temanku tuh SMP kelas 3 tapi mereka udah berani kayak ngerokok gitu. Mereka pacar-pacaran. Maksudnya pergaulan bebas yang aku sebelumnya nggak ngelihat itu di teman-temanku di lingkungan yang sebelumnya gitu loh. Dan dari cara mereka ngomong, dari cara mereka solving problem, dari cara mereka dengerin musik bahkan, itu tuh ada pola-pola yang terbentuk gitu loh. Dan ketika aku belum discover diriku, setiap kali aku berpindah-pindah lingkungan, akan sulit menempatkan diri gitu. Dan akan berakhir aku ngerasa aku tidak seperti mereka, akan berakhir aku ngerasa aku aneh dan lain sebagainya yang ujungnya aku questioning diriku sendiri gitu. Dan seperti yang aku bilang, itu sangat fatal gitu. Tapi alhamdulillah, nah ketika aku kerja di usia 18 tahun gitu ya, maha baik Allah gitu. Aku tuh ditempatkan di lingkungan kerja yang luar biasa suportif dan sangat mendukung aku untuk growth, untuk bertumbuh. Jadi bos pertamaku adalah orang yang pembelajar dan plot twist-nya dia juga orang intuiting. Jadi aku tuh dikenalkan oleh buku sama dia, aku tuh bahkan dikenalkan Steven juga sama dia gitu. Jadi dia udah tahu Steven duluan dibanding aku. Dia suka baca buku duluan dibanding aku of course gitu. Jadi ketika aku kenal sama beliau, aku kerja bareng beliau gitu. Dia tuh rasanya kayak kalau ngelihat bos aku, dia tuh seperti orang intuiting tapi versi yang sudah tergembleng. Versi intuiting yang cerdas. Intuiting dengan mata yang berbinar-binar ketika dia menceritakan imajinasi dia, intuiting yang punya banyak program yang berbobot, intuiting yang kerjanya sangat berkualitas, intuiting yang dia tuh udah bisa menghandle sisi-sisi lemahnya dia gitu. And I'm so adore him gitu ya. Jadi itu juga waktu ketika aku akhirnya bisa tahu, oh ada gitu. Konsep yang kayak gini tuh ada gitu. Konsep di mana kita bisa mengenal jati diri kita tanpa harus melakukan pencarian seumur hidup. Tanpa kita harus melakukan banyak sekali trial and error di kehidupan gitu. Ada gitu namanya Steven gitu. As simple as cuma scan sidik jari and that's it gitu. Muncul semua hasilnya dan itu nggak akan berubah gitu. Dan itu adalah surga dunia menurut aku. Karena sejak saat itu hidupku berubah. Sejak aku tahu Steven dan sejak aku bisa discover diriku kalau oh ternyata aku ini intuiting introvert gitu. Yang selama ini aku pikir aku aneh, aku tuh ternyata nggak aneh. Tapi emang kayak gitu dari sononya, emang udah setelan pabrik gitu loh. Emang udah fitrahnya jadi, ini kalau kata siapa tadi ya, kalau kata Kak, kalau kata Kak Nurul, pembelajar gitu ya, makanya mungkin punya rasa ingin tahu yang tinggi gitu ya, pengen tahu gimana sih cara kutu berkembang biak, bukan cuma pengen tahu tapi pengen tonton juga prosesnya kayak apa gitu ya. Terus seperti teman-teman yang lain nih, ada Kane juga nih intuiting, trio intuiting kita nih. Enggak aneh gitu. Itu adalah keunikan kita gitu. Itu adalah amanah terbesar kita malah gitu. Dan kalau kita nggak absurd, berarti there's something wrong gitu with us. Kenapa intuiting nggak absurd? Emang harus absurd gitu. Emang harus berani bereksperimen. Emang harus berani mencoba hal-hal yang mungkin orang lain nggak berani coba karena dia anggap aneh gitu.
Itu peran kita memang gitu, perannya intuiting gitu. Aku suka banget kutipan dari Rumi. Rumi bilang, kamu berlarian dari satu kamar ke kamar yang lain, berburu kalung berlian yang sebenarnya sudah ada di leher kamu gitu. Masih jadi salah satu analogi yang aku suka, dan aku rasa ini juga menggambarkan kondisiku ketika itu, ketika aku, tadi yang aku bilang ya, dari kecil sampai aku beranjak remaja gitu, ketika aku ngerasa aku aneh, ketika aku ngerasa aku nggak sama seperti mereka gitu, itu kan sebenarnya aku sedang mencari kalung berlian gitu. Aku pikir aku harus mencari kalung berlian itu, yang ketika aku bisa pakai kalung itu, aku bisa jadi sosok yang spesial gitu, sosok yang diterima, sosok yang bisa blend dengan lingkunganku gitu. Aku cari kemana-mana, tapi padahal dia udah ada di leherku sendiri, dia udah ngegantung gitu loh. Dan itulah peran Steven gitu. Dia ngebantu aku untuk berhenti mencari dan kemudian menyadari kalau semua yang aku cari ada di sini gitu, ada di batinku gitu. Dan ternyata nggak perlu proses pencarian seumur hidup, nggak perlu menghabiskan banyak sekali waktu untuk melakukan banyak trial and error gitu, nggak perlu gitu. Jadi alhamdulillah sejak saat itu uh, aku merasakan surga dunia. Mungkin terkesan hiperbola kata surga dunia ini, tapi that's what I feel. Menurutku surga dunia adalah ketika aku bisa merasa akhirnya aku sanggup untuk mengumpulkan kepingan-kepingan puzzle tentang diriku yang tadinya berserakan gitu ya, menjadi gambar yang jelas gitu. Dan aku akhirnya berhenti questioning tentang kenapa aku tidak sama seperti mereka dan kenapa aku tidak bisa menjadi mereka, dan aku berhenti untuk ngerasa buruk tentang diriku sendiri. Entah itu ngerasa terlalu cuek, atau aku ngerasa terlalu tidak peka, atau aku ngerasa terlalu ansos gitu ya. Aku mulai berhenti untuk memberikan label-label buruk pada diriku sendiri gitu. Karena karena akhirnya aku tahu kalau itulah aku dengan segala kepingan diriku gitu, yang memang harus aku rengkuh semua. Itulah aku dengan segala kekuatan dan kelemahan aku. Itulah aku dengan segala kebaikan dan keburukan aku. Itulah aku dengan segala bagianku gitu. Dan itulah yang membuat aku utuh menjadi seorang manusia gitu. Aku bisa terima semua bagiannya, aku bisa terima semua sisinya, aku bisa rangkul semua versi dalam diriku sebagai seorang intuiting gitu. Dan aku harap teman-teman pun juga mungkin udah tes Steven semua ya, atau ada yang belum tes gitu. Aku harap teman-teman juga bisa merasakan surga dunia itu. Karena semua manusia berhak atas kenikmatan ini. Semua manusia berhak untuk terlepas dari segala perasaan minder, segala perasaan gak pede, segala perasaan galau tentang kenapa aku begini begitu dan kenapa mereka begini begitu. Semua manusia berhak untuk merasakan kenikmatan itu, gitu. Semua manusia berhak tanpa terkecuali. Dan salah satu rasa syukur yang paling besar yang sampai sekarang aku terus gitu ya berterima kasih ke Allah adalah karena aku berkesempatan untuk menjadi orang yang paham konsep Stephen, yang menemukan konsep Stephen gitu. Jadi itu tadi surga dunia adalah salah satu hal yang aku amat sangat syukuri saat ini, dan surga dunia ini yang membawa aku pada perjalanan yang luar biasa menyenangkan gitu. Aduh maaf ya, kayaknya ganggu banget, aku dari tadi garuk-garuk dulu. Garuk-garuk mulu. Oke. Nah, the calling. Ini juga jadi sesuatu hal yang bikin aku terharu gitu ya. Jadi, the things you are passionate about are not random. They are your calling. Teman-teman,
Pernah nggak sih menyadari kalau teman-teman itu punya sesuatu yang ketika teman-teman ngelakuin hal itu, rasanya tuh kayak terfulfill. Rasanya tuh kayak hati kalian tuh penuh kebahagiaan yang jauh lebih dahsyat dari sekedar bahagia karena makanan enak, atau bahagia karena dapet bunga, atau bahagia karena menang juara. Semua itu membahagiakan, tapi yang ini jauh, jauh, jauh lebih bikin bahagia gitu. Sampai bikin kita terfulfill, alias bikin kita tuh ngerasa penuh gitu. Batinnya tuh ngerasa eh penuh dengan kebahagiaan dan rasa syukur. Kalau teman-teman menyadari ada hal-hal seperti itu di diri teman-teman, that's the calling. Dan mereka tuh datangnya nggak random, tapi mereka datang dengan, gimana ya sederhananya, mereka datang karena fitrah kita. Jadi gini, talk about the calling, talk about the calling gitu ya. Dari aku SMP kelas 2, teman-teman ada yang pernah main Aks FM di sini? Jadi Aks FM itu sosial media, tapi dia cara mainnya kita bisa dapat question dari orang yang kita kenal atau dari akun gitu ya. Tapi bisa juga dari anonymous gitu. Dan question itu tinggal kita jawab. Nah, aku main Aks FM. Dan aku itu membagikan beberapa tulisanku saat itu. Oh, aku baru ingat kenapa aku gatal-gatal hidungnya. Karena aku habis gendong kucing. Dan ini bulunya nempel semua di baju aku. I'm so sorry guys. Tapi ini, aku alergi bulu kucing, tapi aku suka kucing. Sorry ya. Nah, jadi aku ngebagiin tulisan aku di XFM, and turns out itu dapet engagement yang ramai saat itu. Sampai tiba-tiba suatu waktu ada beberapa question yang aku dapetin di XFM, tapi isinya tuh curhat. Aku jawab, aku kasih feedback, aku kasih saran, aku kasih sudut pandangku, aku kasih masukan gitu ya, aku kasih feedback. Dan dari yang aku bisa dapet curhatan itu 2 per hari, di hari berikutnya jadi 5. Di hari berikutnya jadi 6, jadi 7, jadi 10, jadi 12. Sampai udah nggak ketampung banyaknya. Aku nerima banyak sekali question yang isinya tuh berupa curhatan gitu. Atau pertanyaan juga ada. Kayak misalnya, Kak Ayu gimana caranya supaya pede? Kak Ayu gimana caranya supaya bisa nerima kalau orang tua kita cerai atau apapun itulah gitu. Macam-macam banget gitu case-nya gitu. Dan tiba-tiba aja Aks FM aku rame banget. Sampai aku dapetin 56.000 likes or something. Dan pokoknya rame banget Aks FM-ku. Dan mereka tuh bahkan nggak tahu gitu kalau orang di balik akun Ayu Sofia ini nih yang ngejawabin pertanyaan-pertanyaan itu adalah anak kelas 2 SMP gitu. Anak baru puber gitu. Sedangkan pertanyaan-pertanyaan mereka tuh sebenarnya ada yang umurnya 26, ada yang bakal udah 30-an gitu. Mereka bener-bener menceritakan struggle hidupnya mereka gitu loh. But I really enjoy gitu. Dan aku juga nggak ada intensi apapun selain emang aku suka mendengarkan dan aku suka bercerita, dan aku juga sangat senang kalau misalnya feedback dari aku tuh bisa memberikan inspirasi untuk mereka atau bisa memberikan perspektif yang baru untuk mereka gitu. Pokoknya sampai itu tuh akunku tuh membludak banget. Tapi entah kenapa di satu waktu gitu ya, setelah aku melalui banyak sekali curhatan-curhatan orang, ada satu waktu di mana aku tiba-tiba ngerasa minder, dan aku berhenti lakuin hal itu. Karena aku mikir,
emang gue siapa sih gitu. Gue cuma anak SMP kelas 2 yang berarti usianya mungkin sekitar kayaknya 14 ya, 14 tahun gitu. Terus gue sosokan jadi pendengar dan penasihat gitu. Aku tiba-tiba berhenti saat itu. Dan aku tiba-tiba mengabaikan semua question. Sampai aku dicariin sama mereka. Ke Ayu kemana, dan aku tinggalkan hal itu. Ini juga jadi salah satu masa kelam untuk aku gitu ya. Tapi teman-teman, ketika aku ninggalin ASFM itu dan aku menjalani kehidupanku gitu, tiba-tiba di usia 18 tahun, which is 4 tahun berikutnya, aku tuh ternyata nggak bisa ngelupain hasrat itu. Hasrat untuk mendengarkan orang lain, hasrat untuk berbagi cerita, hasrat untuk menjadi wadah bagi orang lain, aku tuh nggak bisa gitu. Dan itu terus terjadi di waktu yang berbeda. Sampai akhirnya aku sadar kalau itu yang dinamakan the calling gitu. Itu yang dinamakan the calling. Jadi kalau teman-teman sudah menyadari ada panggilan dari hati teman-teman gitu ya, sesuatu yang selalu memberikan dorongan yang kuat untuk teman-teman lakuin, selalu jadi motivasi untuk teman-teman bisa ngerasa bahagia karena hal itu adalah the calling. Walaupun teman-teman berusaha untuk menghindarinya, walaupun teman-teman berhenti di suatu waktu, walaupun teman-teman mengabaikan hal itu, but trust me, dia akan terus-terusan menggedor hati teman-teman. Because that's your calling gitu. Dia akan terus-terusan ada di pikiran bawah sadar teman-teman, dia akan terus selalu ada, dan rasanya kayak dia tuh minta minta kita untuk merengkuh dia gitu. That's the calling gitu. Terus kemudian, nah, tentang penciptaan manusia. Lagi-lagi ini aku nggak akan bahas dari sisi spiritual atau dari sisi sains gitu ya, karena aku bukan ahlinya di situ. Tapi yang aku tahu dari penciptaan manusia, kita semua diciptakan dengan sengaja dan tidak dengan sederhana dan tidak dengan main-main. Jadi aku percaya dan aku yakin kalau penciptaan manusia itu sudah Allah atur sedemikian rupa untuk setiap manusia gitu. Dari mulai bentuknya, dari mulai wujudnya, dari mulai fitrahnya, dari mulai potensi genetiknya, dari mulai karakternya, sampai the calling-nya, semua sudah Allah atur dengan tidak sederhana dan tidak main-main. Dan ini yang membuat manusia begitu berarti gitu. Kalau misalnya ditanya, apa sekiranya yang bikin teman-teman ngerasa berharga? Ternyata chatboxnya rame. Maaf guys, aku nggak sambil ngecek. Sorry. Nanti di sesi ini aja kali ya, Q&A kali ya, kalau misalnya ada question. Iya, sorry. Aduh, ke distract. Maaf. Jadi kalau misalnya ditanya tentang apa yang bikin teman-teman merasa berharga sebagai manusia, mungkin yang terfikirkan langsung kita akan merasa berharga ketika kita bisa membantu orang lain. Kita akan merasa berharga ketika kita bisa memaksimalkan potensi. Kita merasa berharga ketika kita bisa menggapai mimpi kita. Kita merasa berharga ketika kita bisa berbuat baik.
gitu ya. Tapi ternyata kita berharga tanpa perlu merasa. Jadi kalau kita merasa berharga, itu kan berarti sifatnya subjektif. Hanya merasa kan. Yang artinya kita bisa aja lagi ada di fase yang tidak merasa berharga. Gitu. Tapi ternyata kita berharga, titik. Tanpa perlu merasa. Karena manusia itu sudah berharga tanpa perlu tapi, tanpa perlu jika. Jadi kita sudah berharga tanpa perlu ada syarat apapun. Tanpa perlu if, tanpa perlu but. Kita berharga gitu. Simply karena kita diciptakan. Itu yang bikin kita berharga. Karena kita diciptakan gitu. Dan ini benar-benar mengubah perspektif aku tentang diriku sendiri. Ada waktu-waktu di mana aku ngerasa aku tidak begitu berharga karena ya banyak banyak hal-hal yang harusnya aku lakuin tapi nggak aku lakuin. Ada keburukan-keburukan yang malah aku lakuin. Ada kesalahan-kesalahan. Ada aku nyakitin orang apa segala macem gitu ya. Jadi aku pikir aku nggak segitu berharga. Tapi ketika aku berusaha untuk memaknai penciptaan manusia, di mana Allah menciptakan kita dengan sengaja, tidak sederhana dan tidak main-main, aku dan kita semua berharga. Tanpa perlu syarat, tanpa perlu apapun, simply karena kita diciptakan, maka kita berharga, gitu teman-teman. Jadi aku harap, kalau misalnya teman-teman dan kita semua kadang masih ngerasa perlu menemukan banyak sekali alasan dan banyak sekali syarat untuk merasa berharga, aku harap perspektif ini bisa membantu. Karena kalau misalnya diri kita nih mulai, lebih tepatnya kalau pikiran kita nih mulai memainkan triknya gitu ya. Kan kadang pikiran kita suka banyak triknya tuh, trik yang bikin kita bisa overthinking atau bisa bikin kesimpulan dan asumsi yang tidak valid gitu ya. Kalau pikiran kita udah mulai mempertanyakan, emang lu berharga ya yuk gitu. Dijawab aja, berharga lah jelas gitu. Gue berharga simply karena gue diciptakan gitu. There's no need ifs or buts gitu loh. Gue berharga titik gitu karena gue diciptakan. Karena bahkan penciptaan gue oleh Allah gitu itu penuh dengan nafas kasih sayang gitu loh. Kayak gitu ya tentang penciptaan manusia. Nah, kemudian setelah aku memahami penciptaan manusia dan setelah aku bisa menemukan surga duniaku, aku jadi menyadari kalau kita semua itu punya peran dan tugas di dunia ini. Semua orang punya peran dan tugas. Jadi hal ini juga yang membuat aku berhenti untuk membandingkan diriku dengan orang lain. Jadi setelah aku tahu kalau aku adalah intuiting, aku jadi sadar kalau misalnya aku punya peran dan tugas yang berbeda dengan teman-temanku yang sensing, thinking, feeling, insting gitu. Dan mereka pun sama. Dan aku nggak perlu untuk memaksakan diriku supaya aku bisa berperan seperti mereka. Karena aku nggak akan sanggup. Dan karena itu bukan tugas aku. Jadi, ketika aku tanya ke diriku sendiri, how can I serve the world? Maka aku harus fokus pada apa hal-hal yang paling baik yang aku bisa lakukan sebagai intuiting. Jadi, sesuatu yang kita bisa serve ke dunia, sesuatu yang terbaik, sesuatu yang paling optimal, itu pasti sesuai dengan potensi genetik teman-teman semuanya. Dan beda-beda. Kalau misalnya aku belum discover diriku sebagai intuiting, mungkin aku akan ngerasa
jealous ketika aku ngelihat temanku yang sensing. Aku ngelihat dia kok bisa ya gitu berperan di dunia jadi orang yang banyak uang dan dia bisa bantu orang-orang di sekitarnya dengan hartanya dia. Misal sebagai anak pertama nih, aku punya teman orang sensing. Ini real story gitu ya. Aku punya teman orang sensing dan dia itu anak terakhir, dia anak bungsu. Banyak duit. Padahal aku sama dia kerjaannya sama-sama marketing gitu. Tapi entah kenapa dia bisa dapat project terus, tapi aku enggak. Aku nggak dapat project. Dia 1 bulan bisa bisa terima 3 sampai 4 project marketing. Aku kerja kantoran. Aku gajian cuma sekali dalam sebulan. Dia 4 kali atau bahkan 5 kali tergantung berapa banyak klien yang dia pegang. Gitu ya. Ini koneksinya kayaknya putus-putus ya teman-teman. Sebentar let me check ya. Amankah koneksinya? Teman-teman boleh tolong bantu komen. Ini tes. Ini aman kali ya? Boleh tolong dibantu komen. Oke. Oke, terima kasih Kak Nurul. Tadi sampai mana ya? Oh, temanku yang sensing. Iya. Jadi, kalau aku nggak discover diriku sebagai seorang intuiting, aku pasti akan iri sama dia. Karena kok udah sama-sama marketing, tapi dia lebih banyak uangnya gitu. Karena project dia banyak sekali gitu. Dan aku ngeliat dia tuh bisa bantu keluarganya dengan hal itu. Dia bisa beliin keponakannya mainan. Dia bisa bayarin orang tuanya. Segala hal dia lakuin dengan harta gitu. Atau mungkin aku akan iri dengan temanku yang thinking, karena dia punya kemampuan berpikir yang luar biasa, logis, nalarnya kuat gitu ya, dan dia juga analitis gitu, dia kritis apa segala macam. Aku mungkin akan iri gitu. Aku mungkin akan membandingkan diriku dengan mereka, atau mungkin aku juga akan iri dengan temanku yang feeling. Kok dia bisa ya join banyak sekali organisasi? Kok dia bisa ya temennya banyak? Kok dia bisa ya jadi orang yang mudah disukai gitu? Tapi setelah aku discover diriku, teman-teman, aku berhenti membandingkan. Karena sekarang aku tahu, how can I serve the world and uh, what is the best thing that I can serve the world gitu ya. Adalah dengan kemampuan intuitingku, chemistryku kata gitu. Jadi yang terbaik yang bisa aku berikan untuk dunia ini adalah lewat gagasanku, lewat ilmu yang aku punya, lewat lewat insight dari buku yang baru aku baca, dari semua hal yang aku mampu gitu. Dengan sangat baik sebagai seorang intuiting, aku berhenti membandingkan dan aku berhenti untuk berusaha serve the world dengan cara mereka. Karena itu bukan peran aku. Pun, itu bukan peran mereka. Kalau temanku yang sensing, dia pengen melayani dunia dengan misalnya dia bikin program atau dia bikin karya atau dia membagikan gagasannya, dia bisa, tapi barangkali nggak akan seoptimal aku. Sama gitu, kalau aku mau melayani dunia dengan baik, bukan berarti aku ngejar tahta gitu. Nggak sesuai dengan fitrahnya. Jadi, setelah aku discover diriku, aku menemukan life purpose, aku menemukan tujuan hidup. Tujuan hidupku adalah jelas to serve the world gitu ya. Untuk melayani dunia ini, untuk menjadikan dunia ini sebagai tempat yang lebih baik untuk disinggahi gitu. Dengan cara apa? Dengan cara intuiting.
sesuai dengan kekuatan dan potensi terbesarnya intuiting gitu. Karena itulah peran aku dan itulah tugas aku. Jadi kalau misalnya ngebahas tugas, aku bisa sesuai dengan apa yang aku sekarang lagi upayakan, yang lagi aku usahakan gitu ya. Tugasku adalah aku rasa aku memberikan wadah bagi orang-orang yang membutuhkan. Aku menjadi pendengar. Aku memberikan feedback. Ketika di dalam forum lagi ngebahas permasalahan, aku kasih ideku. Aku coba kasih opsi-opsi alternatif yang teman-temanku nggak terpikirkan. Aku kasih ke mereka ide-ide yang out of the box gitu. Tugasku, aku membuat program yang bisa bikin diriku growth dan orang-orang sekitar aku juga growth gitu. Itu tugas aku, itu peran aku. Jadi aku harap teman-teman juga bisa menemukan peran dan tugasnya sesuai dengan potensi genetik teman-teman semua gitu. Karena kita semua itu dibekali amanah yang berbeda. Dan cukup fokus di situ. Cukup fokus pada amanah kita aja gitu. Pada peran dan pada tugas. Aduh, sorry ya masih gatel. Hidung aku sampai merah banget. Ini banyak banget nih bulu kucingnya di sini. Gitu. Dan sedikit cerita gitu ya, aku juga bahagia banget karena aku bisa ngetesin adikku. Setelah dites itu dia ternyata feeling extrovert hasilnya. Dan aku arahkan dia untuk ambil jurusan psikologi. Dan aku bener-bener ngeliat dia bersinar di lingkungan dia sekarang. Dia dapat banyak sekali teman, dia ikut organisasi sana-sini, dan dia juga dipercaya untuk jadi ketua, jadi leader gitu ya. Aku lihat dia menggembleng timnya, aku lihat dia jadi orang yang sangat komunikatif, public speakingnya luar biasa bagus. Aku ngelihat dia growth gitu. Dan aku ngelihat dia menjalani peran dia sesuai dengan fitrahnya. Dan itu tugas yang dia emban di dunia ini. Tugas adikku adalah untuk menjadi orang yang hangat bagi lingkungan sekitarnya. Tugas adikku yang feeling adalah merangkul timnya ketika timnya lagi bingung, ketika timnya lagi pesimis gitu ya. Tugas adikku adalah menyampaikan segala sesuatu dari hatinya. Makanya kalau dia pidato, semua orang itu terpaku gitu ke dia. Itu tugasnya dia sebagai seorang feeling. Tugasnya adikku, dengerin ibuku curhat. Curhat sama mamaku, cerita gitu. Itu tugas adikku sebagai seorang feeling. Kayak gitu. Jadi memang kita semua di dunia ini berkenaan dengan penciptaan manusia gitu ya. Tadi yang aku bilang kalau manusia itu diciptakan sengaja tapi tidak dengan main dan tidak dengan itu karena Allah atur setiap manusia dengan peran dan tugasnya masing-masing gitu. Dan bayangin dunia akan menjadi tempat yang jauh lebih indah untuk disinggahi ketika kita semua minimal 9 orang yang ada di forum ini kita sama-sama fokus ke peran dan tugas kita masing-masing gitu. Karena we are all connected. Karena kita semua terhubung. We are all connected to everyone and everything in this world. Emang talinya nggak kelihatan, teman-teman. Nggak kelihatan gitu kalau ada tali yang menghubungkan antara aku dan Kak Nurul, antara aku dan Kak Neo, nggak kelihatan talinya. Tapi percaya, segala hal yang aku lakuin, entah gimana caranya, akan memberikan impact ke Kak Nurul, walaupun kita belum pernah ketemu. Dan walaupun mungkin kita nggak ketemu di forum ini. Apapun yang aku lakukan, apapun yang aku bicarakan, apapun yang aku perbuat, itu akan memberikan impact ke Minfem. Kalaupun aku ternyata nggak kenal nih sama Minfem gitu ya. Tapi pasti akan memberikan impact, pasti akan memberikan pengaruh. Karena kita semua di dunia ini terhubung. Semuanya terhubung. Makanya ada istilah ya,
eee, ada dibahas di buku Meditations gitu by Marcus. Dia bilang, sebenarnya kalau misalnya kita nyakitin orang lain, itu kita pun menyakiti diri sendiri gitu. Karena entah gimana gitu dengan cara yang mungkin kita sulit jelaskan, tapi segala tuh emang akan berbalik ke kita, termasuk kebaikan. Kalau kita ngelakuin kebaikan sekecil apapun, bahkan sesuatu yang menurut kita sangat receh, as simple as kita senyumin stranger di jalan, itu tuh akan memberikan kebaikan yang tidak terputus loh. Misal, aku senyum sama mbak-mbak yang aku temuin di angkutan umum. Ternyata mbak-mbak yang aku senyumin baru aja putus sama pacarnya yang udah bareng-bareng 5 tahun. Tapi karena mbak-mbak itu aku senyumin, mbak-mbak itu ngerasa, oh ternyata masih ada ya orang yang peduli sama aku gitu. Masih ada ya orang yang melihat aku ada eksis di dunia ini gitu. Padahal aku pikir setelah aku kehilangan pasanganku, hidupku berakhir, hidupku berubah gitu, hancur gitu. Tapi ternyata ada gitu orang asing yang senyum sama aku gitu, dengan tulusnya gitu. Kita nggak pernah bisa nyangka kalau kebaikan yang kita lakuin itu bisa menyelamatkan jiwa orang lain gitu. Sekecil apapun itu, because we are all connected. Kita semua connect. Dan kita dihubungkan sama sesuatu yang tidak terlihat. Gitu. Jadi, kalau misalnya kita fokus, yang pertama, kita fokus sama diri kita sendiri. Kita sudah discover diri kita gitu ya, dan kita sudah menemukan surga dunia kita. Kita udah ngerti apa kelebihan kekurangan kita, apa kekuatan kelemahan kita udah ngerti kita ini siapa, kita ini gimana, kita sudah bisa merengkuh diri kita dengan segala sisi dan versinya. Yang kedua, kita juga memahami gitu ya, kalau diri kita ini berharga. Tadi yang aku bilang, tanpa tapi, tanpa jika, kita sudah berharga karena kita diciptakan gitu ya, berkenaan dengan penciptaan manusia yang disengaja tidak main-main dan tidak sederhana gitu ya. Terus juga kita fokus untuk mencari the calling ya, panggilan jiwa teman-teman nih, the calling-nya teman-teman yang menjadi arah hidup untuk teman-teman tuju, yang menjadi jalan yang teman-teman pilih, the calling. Dan kemudian kita fokus pada peran dan tugas kita sesuai dengan mesin kecerdasan kita. Sesuai dengan PG kita gitu ya. Kalau intuiting maka jalanilah kehidupan ini gitu ya, berperanlah dan lakukanlah tugas sesuai dengan intuiting. Kalau insting, berperanlah dan lakukanlah tugas sesuai dengan potensi insting dan lain-lain gitu ya, sesuai dengan MK-nya. Terus yang terakhir, pahami bahwa kita semua terhubung gitu. Dan aku rasa inilah gitu kenapa manusia diciptakan. Inilah kenapa manusia ada. Dan nggak kebetulan yang ikutan Zoom meeting ini ada 8 orang teman-teman gitu. Dari miliaran jiwa di bumi, kenapa harus 8 orang ini gitu yang ketemu gitu. Yang kita bisa berbincang gitu, itu nggak kebetulan gitu. Karena itu tadi, we are all connected gitu ya. Dan sekarang kita masuk ke sesi, nah, I wanna hear you teman-teman. Karena tadi teman-teman udah hear me gitu ya, sekarang gantian. I wanna hear you gitu. Aku pengen dengar juga cerita teman-teman, aku pengen dengar pengalaman teman-teman, dan terutama aku juga pengen dengar feedback teman-teman gitu ya kalau ada.